Bun Bun, ketemu lagi. Kali ini aku ngebagiin gini, kalau lagi nggak mood masak, jadi aku jajan lauk, nyari sarapan di rumah Kerang. Kalau nggak salah namanya Rumah Kerang. Tempatnya di Kempek ke belakang, bagus loh tempatnya. Bayanganku dulu tuh Rumah Kerang tuh hanya jualan kerang doang. Ternyata dia juga jual sarapan lauk pauk itu. Aku ngelihatnya dari gini tuh, info di Banjar Patroman. Ya info-info orang itulah yang lagi bikin vlog itu. Oh ternyata apa namanya tuh? Dia juga jual segala macam makanan kayak nasi uduk, nasi kuning ya kayak gitu tuh. Buat sarapan dia sudah buka dari jam 6 pagi katanya sampai malam jam 9. Tuh dia juga nerima catering. Tempatnya bagus loh, luas. Cuma di depannya kecil kelihatan gitu loh. Bayanganku sempit gitu loh. Kenapa orang rame duduk di mana? Oh ternyata sampai ke ujung, sampai ke belakang. Tempatnya memanjang, ada musolanya, kamar mandinya juga bersih, penataannya juga rapi, cakep deh tuh. Karena aku pagi-pagi datang ke sini masih belum komplit sih, masih ada sarapan kayak gini aja. Tuh sambal-sambalnya menggiurkan. Aku lupa nama sambalnya. Taunya sambal apa namanya itu? Korek, sambal terasi, sambal ijo, sambal honje. Aku nyoba beli. Aku tanya boleh beli 5 ribuan nggak teh? Boleh. Kan aku itu jajannya suka, bukan jajan, lauknya suka kepengen ganti-ganti gitu loh. Palingan aku makan pagi, nanti sorenya lain lagi gitu. Ini palingan aku makan untuk pagi atau siang tuh jadi satu dah. Tuh tempatnya, ini di depannya. Kelihatan tampak depannya hanya segitu aja, kayak yang kecil gitu. Aku juga baru masuk perdana. Itu menunya banyak banget tuh. Nasi uduk, nasi kuning, segala macam lauk. Cuma kalau parkir mobil emang susah di pinggir jalan itu. Nah ini kok tampak depannya. Rumah Kerang. Di sini juga gitu jual kerang siram itu loh, kerang tumpah gitu loh. Kerang-kerang yang zaman pernah ngetop tuh kan. Kerang tumpah gitu. Nah, ini di depannya itu tuh ada Ortega, orang Tegal. Orang Tegal jualan nasi goreng itu. Biasanya aku malamnya ke sana. Ya dia mulai maghrib jualan. Bagus tempatnya, bersih, rapi, kayak resto-resto gitu. Makanan Sunda banget lah pokoknya tuh, kayak pepes segala macam ikan goreng kayak gitu. Lalap, ada asin. Aku nanyain asinnya belum digoreng, kalau mau mesen baru digorengin. Kan ciri khas Sunda itu asin. Alhamdulillah. Nah tuh ada yang belanja, beli apa deh tuh, dibok-bokin loh, bagus dia pakai bok-bok kertas itu. Nah ini sorenya ya maghrib itulah, jam 6-an itu aku belanja di depannya yang aku bilang Ortega itu. Orang Tegal, kalau Ortega nggak salah ya, Ortega itu ya. Aku mau nyari itu sayur capcay kampung.
sama kuitiao. Nah itu yang tadi pagi aku ke sono, ke rumah kerang. Dia buka sampai malam loh, sampai jam 9. Nih suasana di malam hari ya, sekitar jam 6-an itulah, jam 6 jam 7 itu aku kesini. Di itu tuh di depannya tuh, di belakang nasi goreng ini balai desa namanya. Tuh balai desanya di situ. Aku suka belanja di sini. Cuma ya itu kalau lagi apes, kebetulan ada orang beli berapa macam ya, dia kan masaknya satu persatu tuh. Lamalah aku menunggunya. Ya udahlah. Hitung-hitung gini, belajar sabar. Cuacanya hari ini kan lagi agak-agak mendung itu, jadi adem, jadi dingin, jadi pengennya anget-anget gitu. Nah itu, karena aku sering langganan, aku gini suka ngeliatin dia masak. Aku seneng ngeliatin orang masak, seneng lihat orang prepare masak, orang masak, seneng aja ngeliatnya. Cuma ya itu yang bikin dia lama itu, dia kan jualan sendiri. Habis itu dia ada yang beli satu, baru dia potong-potong, baru dia prepare, baru dia ngidupin kompor, jadi lama deh. Biasanya kalau sama istrinya, kan biasanya istrinya yang motong-motong, yang prepare, yang suami biasanya tinggal masak-masak. Tuh di alun-alun Banjar tuh ada yang jual Ortega juga sistemnya gitu. Jadi yang istrinya motong-motong nyiapin, suaminya masak gitu lah. Tapi yang dekat Pajajaran tuh sendiri juga sih, sama kayak di sini. Sendiri juga dia nyiapin sambil masak. Biasanya yang rame itu kan jam-jam ini tuh, habis maghrib itu untuk makan malam kan. Jadi padat. Atau enggak mungkin nanti agak maleman lagi gitu. Itu dia lagi nyiapin kuitiao. Tapi dibanding kuitiao, aku pernah nyoba mie goreng, enakan mie goreng sih. Kuitiao-nya tuh masih rasa kayak apa ya? Apa ya? Tepung mentah apa tepung apa rasanya tuh? Apa kuitiao-nya lagi nggak bagus? Tuh kan satu-satu dia masak. Kecuali kayak nasi goreng misalnya, ada yang minta nasi goreng berbarengan, jadi dia bisa bikin mungkin paling banyak 3 porsi kali sekali bikin, dia nggak bisa lebih dari itu kan, pengorengnya kecil tuh. Tapi dia gini loh, tenang dia, walaupun ditungguin tenang, nggak yang panik gitu ya, nggak tahu dalam hatinya. Banyakan sih mungkin dia sudah punya langgan, jadi dia tinggal panggilnya apa, kok dia orang mana, dia orang Tegal tuh, Mas beli ini. Nah habis itu dia pergi, dah orang yang beli itu nanti datang lagi, jadi nggak nunggu. Aku pernah kesini bareng sama suamiku langsung melotot matanya, nggak sabar. Ternyata nunggunya bikin satu-satu. Maka kita bilang di sini itu kita menguji kesabaran, ketenangan. Tuh kan satu-satu dia motongin. Sekarang dia nyiapin capcay. Ada istilahnya capcay kuah apa capcay goreng gitu loh. Jadi yang kalau yang kuah tuh ada kuahnya, kalau goreng enggak. Ya kayak capcay kampung itu. Cuma apa namanya itu, Ortega itu kan enggak seperti ininya Chinese tuh ya, yang ada kecap ikan, ada apa raja rasa yang kayak gitu-gitu, ciri khas bau-bau Chinese itu dia enggak. Dia hanya modalnya kecap, saus, penyedap. Ya makanya bilangnya orang Tegal, orang Jawa kan, Chinese-nya orang Jawa.
Dia nggak ada pakai bau-bau Chinese itu. Kalau masakan Chinese itu kan punya ciri khas itu. Minyak ikan, minyak wijen, apalagi tuh raja rasa. Itu kan dia punya ciri khas tuh baunya. Udah wangi kemana-mana. Kok ini ya modal geprek bawang putih, saus kecap, menyedap. Udah. Tuh aku seneng liatin orang prepare tuh, orang motong-motong, prepare, masak. Dari kecil loh aku hobi ngeliat orang masak tuh. Aku juga kalau bisa masak itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah belajar sama siapa-siapa. Aku langsung otodidak aja ngeliat di YouTube, mencari tahu apa sih cara bikin gini. Dulu waktu aku di Bali tuh, saben hari pasti kalau pulang dari praktek bapakku, aku kan jagain obat di tempat bapakku tuh, ngurusin obatnya. Jadi pulang dari praktek itu aku pasti bikin jajanan, aku posting dari Instagram. Pernah aku dapat tawaran disuruh gini di cafe, di bagian kitchennya di cafe untuk membuat menu. Aku bilang aku hanya iseng doang, jadi bukan yang gini. Jadi aku tuh kadang suka gini loh, saking iseng kalau masak tuh. Sekarang masak tuh bagus kan ya, kalau lagi nggak mood bisa kacau balau. Jadi nggak stabil aku masaknya gitu. Pada dasarnya aku masak tuh hanya hobi dan penasaran, pengen nyoba sesuatu tuh kayak apa. Oh ternyata seperti ini. Kalau sampai dapat bisa tuh kayak gini, diulang berapa kali bosen, ganti lagi menu baru. Seringan sih aku masaknya gini, kue, cake, baking. Jadi kan dia pakai resep tuh. Nah kalau yang masak-masak kayak begini-begini tuh aku nggak pernah pakai resep. Aku cuma tahu bumbunya apa aja sih, saya langsung aku gini, secara alamiah ngerti lah, kata bluk mencemplung-cemplungnya tahu aku. Kalau untuk baking khusus untuk kue aku harus pakai resep, takut salah. Oke deh, segitu aja udah jadi tuh sayurku. Sampai jumpa. Bye bye.